Ada seorang sahabat Nabi Muhammad namanya Julaibib. Ini kisah yang menarik. Julaibib ini seseorang yang sahabat Nabi Muhammad. Semua sahabat Nabi Muhammad mulia. Semua sahabat Nabi Muhammad orang-orang terpandang. Semua sahabat Nabi Muhammad adalah orang-orang terhormat. Tidak boleh kita mencaci maki sahabat Nabi Muhammad. Ada orang yang mencaci maki sahabat Rasulullah, jangan ditemani, jangan dikawani, jangan dideketi. Jangan pernah kita bersahabat dengan orang-orang yang suka mencaci maki, bahkan melaknat-laknat sahabat Rasulullah. Hati-hati. Allah fi ashabi. Hati-hati kalian dengan sahabatku. La tasubbu ashabi. Faman sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. La yakbalullahu minhum sarfan wala adla. Tidak boleh mencaci maki sahabat Rasulullah. Mau siapapun dia. Mau sahabat jalil, mau sahabat yang jarang ketemu Nabi Muhammad, kita tidak boleh mengatakan sahabat Nabi Muhammad ada yang rendah, ada yang tinggi. Semua tinggi, semua mulia sahabat Rasulullah. Habib Ali sampai doanya apa? Allahumma rzuqnal adab ma'a ashabi Muhammad. Ya Allah, berikan aku satu adab untuk kepada sahabat Rasulullah. Doa yang sering dipanjatkan sama Habib Ali, Allahumma inna nabra'u ilaika min kulli aqidatin la ya'taqiduha aslafuna salihun. Itu doa, ajarkan kepada anak-anak kita. Wallahu alam, di tahun-tahun mendatang mungkin sudah tidak ada kiai. Di tahun-tahun mendatang mungkin sudah tidak ada ulama. Di tahun-tahun yang akan datang bahkan majelis ini mungkin tidak ada. Masjid ini sepi, majelis gak ada, hall gak ada, maulid gak ada. Yang ada speaker, tape, HP, TV. Gak ada majelis. Mungkin bisa terjadi. Maka doakan untuk akhir zaman buat anak-anak kita. Ya Allah, Allahumma inna nabra'u, kami berlepas diri min kulli aqidatin, dari segala keyakinan la ya'taqiduha, yang tidak diyakini aslafuna salihun, para leluhur kami yang saleh. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Julaibib ini sahabat Nabi Muhammad yang wajahnya itu kurang begitu tampan, gak begitu ganteng wajahnya, biasa. Bahkan katanya ada yang meriwayatkan katanya wajahnya agak sedikit jerawat. Tapi Julaibib ini Rasulullah cinta dengan Julaibib, sayang dengan si Julaibib ini. Satu kali waktu Julaibib ini matur, Rasulullah kemudian datang sama Julaibib. Julaibib, kamu sudah menikah apa belum? Belum ya Rasulullah. Nikahlah, itu lebih baik buat kamu, insya Allah ya Rasul. Hari kedua bertemu lagi sama Julaibib. Julaibib, sudah nikah belum? Belum nikah ya Rasulullah. Nikah supaya agamamu, dinmu lebih sempurna. Hari ketiga, Julaibib, sudah nikah belum? Orang dulu nikah sampai dipaksa, sekarang nikah sampai dapat dipaksa. Ya, cari sendiri. Kadang yang dicari kemudian kurang tepat, gak layak buat kehidupan rumah tangganya. Julaibib, kau sudah nikah belum? Belum ya Rasulullah. Apa yang kau cari? Yang kau tunggu apa? Umurmu sampai kapan mau menikah? Ya Rasulullah, dalam hati saya cinta dengan seorang gadis desa primadona Madinah yang bulu matanya itu lentik, matanya siwer, hidungnya bangil, mulutnya seperti huruf mim, tingginya semampai, kulitnya itu mulus, lalat mencolok kepleset. Saya kepingin ya, anaknya siapa itu? Itu tidak ada di dunia. Ya mirip-mirip itu ya Rasulullah. Ya, kalau itu nanti di surga. Yang mirip-mirip begitu ya Rasulullah. Ada enggak? Ada. Ya minta sama anak itu. Lah ya ini sekarang. Yang jadi poin utama ini, saya senang sama anak itu. Cuman anak itu senang enggak sama saya? Mau saya kayak gini. Saya sekarang ini mengaca diri saya. Kamu Julaibib, wajahmu seperti ini, wajahnya dia seperti itu. Apa mungkin kau bisa mendapatkan dia? Seperti tangan ingin menggapai purnama, nggak mungkin. Bagaimana ya Rasulullah? Sini tak gandeng. Digandeng sama Nabi Muhammad sampai ke rumah salah seorang sahabat yang punya anak gadis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man fil bab? Muhammad Rasulullah. Dengar Muhammad Rasulullah. Terperanjat orang di rumah tersebut, kemudian dia bukakan pintu, dia cium tangan Rasulullah, dia peluk Rasulullah, dia menangis di pundak Rasulullah, dia mengatakan ahlan wa sahlan bika ya Habibullah.
Rasulullah yang datang, bukan sembarangan manusia. Lalu kemudian Rasul mengatakan, saya datang wahai sahabatku untuk silaturahmi, melihat kabar keluargamu nikmat, bahagia, sakinah, mawaddah. Yang kedua, saya punya hajat. Hajat apa ya Rasulullah? Siap, kami akan tunaikan. Hajat apa? Kami siap akan berikan. Kami siap akan fidai nafsun wa mali wa amwali wa dunyaya wa ahli wa abanati wa auladi fidaun li nafsik. Saya sebagai tebusan semua apa yang saya punya untuk kamu. Gini sahabatku, cintamu kepadaku luar biasa. Tapi saya datang untuk menikahkan. Siap, saya nikahkan ya Rasulullah. Nanti dulu, bukan buat saya. Lalu buat siapa? Buat sahabatku yang satu ini. Siapa dia? Fulan bin Fulan Julaibib. Siapa itu? Oh, kalau itu nehi ya Rasulullah. Lah, tidak bisa. Saya tidak terima kalau dia. Ditolak ini. Maka si Julaibib mengatakan, ya Rasulullah, saya bawa kartu as yang paling top saja ditolak. Apalagi saya datang sendiri, ditendang saya. Ya Rasul, saya bawa kamu saja ini. Saya disakiti seperti ini ya Rasul. Saya apalagi ya sudah. Saya tahu diri ya Rasulullah. Saya pulang, nanti dulu. Jangan pulang. Ditolak ini. Tiba-tiba anak perempuannya, gadisnya tadi ini turun. Ayah, Abah, terima dia. Jangan ditolak. Saya cinta dengan dia. Saya suka dengan dia. Nak, tak ganteng. Perbaiki keturunan, nak. Kalau katanya orang sekarang, orang dulu enggak. Katanya anaknya, ayah jangan lihat siapa dia, keturunan apa dia dan dari mana, bangsawankah ataukah tidak atau bukan. Tapi Abah lihat yang bawa dia siapa? Ya Rasulullah. Nah, sudah. Kalau yang bawa dia Rasulullah, Rasul nggak mungkin salah memilih sahabatnya buat aku. Dan saya khawatir kalau Abah menolak, turun ayat Allah, Abah dilaknat oleh Allah. Jangan ditolak, terima. Saya terima apa adanya. Saya cinta sama dia demi Allah wa Rasulullah, buat Allah dan Rasulnya. Ya sudah, kalau memang kamu begitu. Istrinya juga mengatakan, nak, ya Allah, ibunya ngelus dodo, namanya ibu. Ya Allah, ya sudah, apa boleh buat, namanya senang sama senang. Akhirnya kemudian dinikahkan oleh Rasulullah. Rasul pun kemudian mewasiatkan, jangan sampai kau sakiti istrimu, jangan sampai kau lukai hatinya. Muliakan dirinya, hormati dia, kasih nafkah yang baik, jaga itu imannya, ajarkan agama untuknya, jangan sering kau tinggalkan dirinya. Pokoknya wasiat Nabi Muhammad buat seorang sahabatnya. Baik ya Rasulullah, sendiko dawuh Nabi, samaan wa ta'ah, hubban wa karamah. Sudah, sekarang pulang, sentuh dia malam ini, ajak dia dengan yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Dibawanya itu istri. Saking dia kemudian dengan percaya diri dia berjalan, dia mengatakan kepada Adinda, wahai istriku. Dia lihat istrinya di tengah perjalanan, dia lihat istrinya sepanjang dia berjalan dari masjid Nabi Muhammad, dari rumahnya sahabat Nabi Muhammad tersebut sampai rumahnya, bilik rumahnya dia tersebut. Dia lihat wajah istrinya pun melihat wajah suaminya ini tersipu malu. Ya enggak, Mas, jangan begitu. Saya jadi malu kau lihat begitu. Wajahmu terlalu ganteng buat aku, Mas. Akhirnya kata si Julaibib, Adinda, sebetulnya aku dan kamu ini adalah penghuni surga. Kok begitu, Mas? Iya, ma baina sabir wa syakir. Antara orang sabar dan orang yang bersyukur. Aku dapat dirimu Adinda, aku bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, yang aku idam-idamkan ternyata sudah dapat juga. Halal buat aku sekarang, aku gandeng di masjid Al-Halal. Nikahnya bukan di sini tapi katanya, tapi dirimu mendapatkan diriku harus sabar, harus sabar, karena wajahku kirang langkung, kurang lebih
Ya insya Allah mudah-mudahan kita adalah orang-orang penghuni surga Adinda. Ya sudah Mas, tuntun aku, bawa aku. Mau kemana sudah saya manut. Surga nunut, rokok katut. Sampai dibawa ke rumahnya, dimasukkan ke bilik rumahnya, dikenalkan sama ibunya, dikenalkan dengan keluarganya, sanak kerabatnya, semua seneng, bikin syukuran di acara hari itu. Yang nikahkan Rasulullah, yang minta Rasulullah. Simple orang dulu kalau nikah itu ya, hari itu minta, hari itu nikah. Kalau sekarang kan enggak, hari itu minta, setahun kemudian nanti baru nikah. Haram semuanya akhirnya, nggak masuk masjid al-halal, mau namanya haram. Akhirnya kemudian ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, bukan sekedar cerita, tapi kita ambil satu hikmah yang ada di dalam ini. Bagaimana cintanya sahabat ini dengan Nabi Muhammad. Lihat, yang dia idam-idamkan, yang dia tunggu, yang dia damba-dambakan, yang dia betul-betul cita-citakan adalah ini. Gadis ini, primadona Madinah. Ketika dia kemudian dia bikin itu program malam pertama, malam kedua, malam ketiga, keempat, 7, 10, sekian. Entah mau ke honeymoon atau apa kalau kita. Bulan madu di mana? Akhirnya kemudian tidak lama itu sahabat dia berkata kepada istrinya, rumah pun diketuk pintu, wahai fulan, engkau dipanggil untuk menghadap Rasulullah. Karena ada panggilan untuk jihad fisabilillah, panggilan berperang di jalan Allah Ta'ala, membela agama Allah, membela agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau enggak? Ini manten baru loh, manten nanya Riki. Subhanallah. Kemudian dia pun mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, engkau adalah gadis wanita yang aku cintai setelah ibuku. Setelah ibuku kamu yang ngasih. Dan kau yang aku tunggu-tunggu, karena engkau adalah halal buat aku. Tapi Adinda, cintaku kepada Nabi Muhammad tak tertandingi. Jangan halangi aku cintaku kepada Rasulullah. Beliau ingin jihad fisabilillah, akan aku biarkan. Kakinya tertusuk duri, la an yusyaka ahadun birajulin illa wa ajidu alamaha. Rasul mengatakan, kalau seandainya ada seorang umatku yang tertusuk kakinya dengan duri, saya dulu yang merasakan sakitnya. Rasulullah, saya akan biarkan ini? Lah. Kata istrinya, Mas, saya juga cinta dengan Rasulullah. Berangkatlah. Kalau bisa, pulanglah kau dengan nyawamu saja, jangan dengan jasadmu. Ya bukan menghina, bukan. Artinya sang istri itu merelakan suaminya untuk pergi, jadilah kau seorang yang mati syahid. Pulanglah kau Mas, jangan dengan bawa jasadmu, bawa nyawamu saja. Kata suaminya, baik kalau begitu Adinda. Maka kemudian, selamat tinggal Adinda, selamat tinggal wahai istriku. Istri yang mengatakan, dadah Mas, sampai ketemu di dalam surga Allah Ta'ala. Kalau kita kan berangkatlah mereka, sampai kemudian pun meninggal di medan laga, meninggal di medan perang. Dan akhirnya pula Rasul mengatakan bahwa ini orang sungguh membuat hatiku ini pilu dan iba, karena baru kemarin saya nikahkan, hari ini dia merelakan nyawanya untuk aku, hari ini dia kemudian mendermakan nyawanya buat Islam. Sungguh cintanya kepada Allah wa Rasulullah tak terkalahkan. Ini orang top. Bahkan dia sekarang mendapatkan bidadarinya Allah Ta'ala di dalam surga yang lebih cantik daripada putri yang fulan sahabat itu yang dia damba-dambakan. Inti daripada kisah ini adalah bagaimana cinta kita dengan Rasul.